Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah hadir di ruangan ini. Untuk informasi awal bahwa kalimat tumpang diisi nanti saja. Jadi jangan sekarang, nanti waktu diskusi, pembahasan visi misi atau pengujian visi misi baru ada kesempatan untuk melakukan pengisian itu. Sekalian nanti pembahasan tentang visi misi sekolah SMP Negeri 1 Banyuwangi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Banyuwangi, Bapak Sodik, Bapak Ibu pengajar praktik, Bapak Misbahus Surur SST dari SMK Negeri 1 Belaga, serta Ibu Husnul Hatimah SPD dari SD Negeri 1 Jambesari. Kami sampaikan selamat datang di SMP Negeri 1 Banyuwangi. Yang berbahagia Bapak Joni Pramudana serta Ibu Baswin Mukaromah selaku calon guru penggerak, serta Bapak Ibu Guru Staf Kependidikan Spensabot. Mari kita senantiasa panjatkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih, yang selalu memberikan welasnya tanpa pilih kasih. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW. Susunan acara pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, kemudian dilanjutkan Indonesia Raya, dan sambutan-sambutan. Mari kita awali acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri dan persilahkan kepada yang bertugas. Hadirin diperkenankan untuk duduk kembali. Berikutnya yaitu sambutan yang pertama oleh Kepala SMP Negeri 1 Banyuwangi kepada Bapak Sodik dan Kasmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu pengajar praktek, Pak Misbah dan Ibu Husnul Khotimah. Yang saya hormati calon guru penggerak Bapak Joni dan Bu Maswin, Bapak Ibu guru sekalian yang saya banggakan. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kesempatannya
pada siang ini kita bisa menghadiri acara calon guru penggerak tentang perubahan paradigma pembelajaran, yaitu bagaimana mencermati visi sekolah SMP Negeri 1 Banyuwangi. Bapak Ibu yang saya hormati, perubahan niscaya selalu terjadi dan kita ini dituntut apakah visi yang kita miliki ini sudah sesuai sama impian dan cita-cita anak-anak hari ini. Artinya apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan keperluan murid-murid kita di hari ini. Karena ajarkanlah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Artinya ketika zaman kita menjadi murid tentunya berbeda dengan kondisi ketika kita sekarang menjadi guru, dan kita harus siap berubah untuk itu. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas dukungan Bapak Guru yang pertemuan pertama sudah cukup antusias dan melahirkan sebuah ide-ide dan gagasan-gagasan yang sudah dilakukan di sekolah kita. Mudah-mudahan diskusi hari ini nanti juga tidak kalah semangat, untuk membawa perubahan yang lebih baik di dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah kita SMP Negeri 1 Banyuwangi ini. Mohon nanti untuk Bapak Ibu guru supaya ya dicermati dengan baik, supaya serius mengikuti acara ini, dukungannya supaya lahir batin, ya dampaknya nanti supaya terlihat di murid-murid kita. Oleh karena itu jangan sampai berhenti pada forum diskusi ini, harus ditindaklanjuti dan dilaksanakan di kelas atau ketika kita melakukan KGM di kelas masing-masing. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya, baik dari pengajar praktek, dari Bapak Ibu guru, dan dari calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Sambutan berikutnya dari Bapak Ibu pengajar praktek kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP M1 Banyuwangi, yang terhormat Bapak Ibu guru SMP 1 Banyuwangi, juga rekan-rekan CDP dan BP yang kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita bisa hadir dalam ruang diskusi ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita telah mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Husnul Khotimah. Aktivitas saya sehari-hari adalah sebagai kepala sekolah SDN 2 Jambesari. Makanya tadi saya kepleset SDN karena terbiasa bilang SDN. Itu aktivitas saya sehari-hari. Dalam kesempatan ini saya sebagai PP atau pengajar praktek yang mendampingi calon guru penggerak, yaitu Ibu Maswin.
Dan perkenalkan juga rekan saya juga sebagai PP, namanya Pak Misbahus Surur. Beliau aktivitas sehari-harinya sebagai guru di STM Negeri Banyuwangi. Dia juga mendampingi calon guru penggerak yaitu Bapak Joni. Dalam kesempatan siang hari ini, Bapak Ibu, kami sebagai pendamping calon guru penggerak dalam kegiatan pendidikan, proses pendidikan guru penggerak itu, rekan-rekan calon guru penggerak ini sudah menyelesaikan modul 1, utamanya modul 1.3. Di situ ada visi dan prakarsa perubahan. Beliau berdua sudah menyusun visi diri sebagai pendidik. Dalam forum ini, kesempatan beliau berdua mengembangkan kemampuan yang dipelajarinya dalam pembelajaran online sebagai bukti aksi nyata beliau berdua untuk mengembangkan visi yang sudah dibuatnya, untuk mengembangkan juga visi yang ada di sekolahan yang berpusat pada siswa, untuk mengembangkan siswa. Dalam kegiatan diskusi ini nanti akan dipandu oleh beliau berdua sebagai calon guru penggerak. Kami sebagai PP hanya mendampingi kegiatan ini. Setelah kegiatan diskusi nanti akan ditutup dengan penguatan oleh rekan kami, Bapak Misbah selaku PP juga. Jadi dalam hal ini kegiatan diskusi akan dipimpin oleh Bapak Joni dan Ibu Maswin. Saya kira itu pengantar dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Berikutnya langsung saja kami berikan kepada tim CGP, Bapak Joni dan juga Ibu Maswin untuk memandu diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Semoga masih semangat di sela-sela kesibukan. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Semangat untuk menjadi bagian dari proses perubahan paradigma pendidikan gitu. Nanti susunan diskusi kita yang pertama ada sedikit paparan dari Pak Joni dan juga saya, kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama untuk penguatan visi sekolah gitu, disinkronkan dengan visi guru penggerak Bapak Ibu. Jadi gimana Pak Joni? Monggo untuk refreshing enaknya baca puisi. Pak Joni katanya mau baca puisi. Ya, betul. Jadi untuk supaya kita tidak tergerak, tetap rileks, ya, tetap berharap hasilnya maksimal. Kita mulai dengan kita memberanikan. Ya, ini ada masalah dengan mic, maaf. Jadi izinkan saya, walaupun saya guru olahraga dan Bu Maswin guru IPA, ya, akan membacakan puisi, sebuah karya puisi karya dari Bung Karno. Jadi betapa kita bangga sebagai bangsa Indonesia ini karena bumi kita adalah bumi yang
rumah Timah Pulau Jinawi. Artinya apapun yang kita lihat ada di sini. Jadi kita patut berbangga dengan Indonesia. Sudah siap Mas Bin? Belum ya? Saya deg-degan ini di depan berbahasa Indonesia. Jadi sekali lagi saya memberanikan untuk membaca puisi. Mohon maaf jangan dilihat dari penampilan pesuaranya, tapi makna dari puisi yang saya bacakan. Tes. Oke. Tepuk tangan. Iya, tepuk tangan untuk Mas Bin. Iya, Pak Agus minta tolong bisa Pak Agus. Tes. Bisa dulu. Nanti aja. Dari saya. Tes. Oh, tadi. Tes. Oh, oke. Bisa. Jadi baca puisinya kita duet, jadi kita bagi ya, supaya kompak. Ya. Saya kalau lihat Pak Sugeng semangat itu Pak. Agak nervous di depan bahasa Indonesia, tapi semoga sedikit mengambil contoh kemarin Pak Rizal yang sudah menang baca puisi. Iya, coba coba. Terus 1, ya mudah-mudahan bisa. Bismillah. Oke, siap? Dari saya dulu ya Pak Joni ya. Iya, silakan. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai melihat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai melihat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka! Pak Merdeka! Pak Merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Lagi dong. Silakan yo.
Mohon maaf agak terganggu karena mic. Tes. Cek. Yes. Mudah-mudahan nanti bisa dibenahi. Cek. Tes. Ya. Demikian Bapak Ibu tentang isi yang kita bacakan. Mudah-mudahan membangkitkan semangat kita sebagai warga dan rakyat Indonesia, sebagai bangsa Indonesia. Pertemuan kali ini Pak Misbah dan Bu Husnu yang saya hormati, kita ada yang namanya PI, jadi pendampingan individu dan pendampingan kelompok. Hari ini kita ada pendampingan kelompok tentang pendampingan individu yang karena kita berdua di SMP 1 ini sebagai CGP, maka kita digabungkan jadi menjadi pendampingan kelompok. Pada kali ini yang kita bahas bukan lagi saya menyampaikan ide-ide yang saya pribadi, tetapi seluruh warga sekolah untuk menyampaikan ide-ide ya, dan mengevaluasi apakah misi kita, visi sekolah kita sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau visi Kementerian Kemendikbudristek. Jadi nanti kita bersama-sama untuk mengkaji visi kita dengan apa yang Bapak Ibu menjadi pengalaman di sekolah ini. Apakah sudah terakomodasi di dalam visi itu? Kalau dulu visi misi disusun oleh struktural atau pengembangan, tim pengembang sekolah. Tetapi sekarang diharapkan penyusunan visi ini adalah seluruh warga sekolah untuk dilibatkan. Jadi dari guru, TU, murid, dan juga wali murid serta komite. Akan tetapi visi yang dihasilkan mengacu pada profil pelajar Pancasila. Bapak sekalian, setelah ini saya akan bacakan slide yang kami buat, ya, yang akan mengupas bersama-sama dengan nantinya Bapak Ibu sekalian mengisi kalimat penumpang. Apakah keinginan Bapak Ibu sekalian sudah sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila? Mari nanti kita kupas bersama, kita diskusi bersama dengan disaksikan oleh seluruh warga sekolah, Bapak sekolah juga termasuk, dan kedua PP yang mendampingi kami, ya. Apa kesimpulan yang dihasilkan? Apakah visi kita masih sesuai dengan zaman atau tidak? Kalau sesuai, berarti nanti kesimpulannya adalah kita semua menguatkan visi kita. Jadi visi kita memang sudah sesuai untuk menciptakan pelajar yang mempunyai ciri profil pelajar Pancasila. Kira-kira demikian arah dari forum ini, Bapak sekalian. Betul. Jadi sekali lagi saya pengen lagi, jadi kami berdua calon gubernur, Gus Maswin dan saya, untuk PP saya yaitu Bapak Misbahus Surur SST, dan PP dari Ibu Maswin adalah Bu Husnul Khotimah SPD. Monggo untuk slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, mari kita semua untuk menggambarkan bagaimana gambaran murid Bapak Ibu di 5-10 tahun lagi mendatang. Tentunya sekarang dengan 5-10 tahun tidaklah sama keadaannya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Zaman saya sekolah dulu tidak ada HP. Sama gitu sekalian dia yang umur 50 ke atas ini ya, atau 45 ke atas, itu tidak ada HP loh sekarang. Jadi main kelereng, main tepil-tepilan itu, ya, main dulu ya. Main apa? Ya latu-latu. Ya, latu-latu itu main yang mainnya yang ngetop zamannya saya Pak Aris tuh. Ya, sekarang ngetop lagi. Ya. Tetapi apakah hanya latu-latu yang sangat atau yang memberikan dampak besar? Tetapi
gadget atau HP. Inilah yang sangat memberikan pengaruh besar. Karena apa? Kejadian sekarang hanya hitungan detik sudah menyebar ke seluruh dunia. Itu yang harus kita sikapi. Budaya selalu berubah, ya. Jadi kita harus menyikapi. Apabila ada budaya yang tidak sesuai, maka kita untuk dianjurkan menyaring dan tidak memakainya. Tetapi budaya yang positif harus kita ambil, karena peradaban manusia tergantung dari budaya yang dijalankan atau dilakukan. Bapak sekalian, ini pertanyaan yang monggo dijawab. Kira-kira SMP 1 ini muridnya 5 atau 10 tahun ke depan kira-kira sama enggak dengan sekarang ini? Beda ya. Jadi mungkin dulu jenengan ngajar di sini tidak ada tantangan yang begitu besar, hanya memberikan prestasi karena yang masuk bagus-bagus misalkan. Tetapi dengan kondisi sekarang, dengan penjaringan siswa yang sistem PPDB yang menggunakan zonasi, tidak lagi kita bisa menerima atau memilih orang atau siswa yang kita kendaki, tetapi aturan yang kita jalankan. Ada anak yang low dalam menerima pembelajaran, ada yang anak yang sedang dan ada yang tinggi. Semua harus kita sikapi dengan bijak. Kita sebagai guru ya harus mengabdikan diri kepada negara untuk melayani anak, kebutuhan anak, kemerdekaan anak dalam belajar. Jadi tantangan apa yang harus kita dihadapi? Persiapan apa kita sebagai guru ini yang kita lakukan? Upgrade pengetahuan wajib kita lakukan. Sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian, mengupgrade diri tidak harus tugas dari Bapak Kepala Sekolah, tetapi itu merupakan budaya positif ya yang harus kita kembangkan. Jadi kesadaran dari kita sendiri, saya, jenengan, tidak harus ada yang memerintah, tetapi mari kita dengan kesadaran diri untuk melakukan upgrade diri. Itu kira-kira untuk menghadapi 5 atau 10 tahun dalam pelayanan atau melayani murid kita waktu yang akan datang. Monggo Bu Rosi dilanjut. Terima kasih kesempatannya. Nah, pertanyaan ini, bagaimana gambaran murid Bapak Ibu di 5-10 tahun mendatang? Nah, sebenarnya gambaran murid kita di masa depan itu sudah sedikit tercermin dari kebiasaan yang sudah ada di sekolah. Kalau kita mempersiapkan siswa di sekolah ini dengan nilai-nilai kesopanan, maka kemungkinan di 5 atau 10 tahun yang akan datang, murid-murid kita yang dulu sekolah di sini adalah akan menjadi manusia yang juga memiliki nilai kesopanan. Kalau mungkin kita di sini didik mereka dengan kekerasan, dengan mungkin umpatan, dengan makian, maka 5-10 tahun mendatang itu juga akan menjadi pribadi yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita sudah bisa memprediksi apa yang terjadi 5-10 tahun mendatang dari apa yang kita lihat sekarang. Monggo lanjut Pak Rizal. Nah, bagaimana karakter mereka saat ini itu adalah gambaran masyarakat masa depan atau gambaran masyarakat di masa mendatang. Gitu. Jadi kenapa kita ambil pertanyaan ini sebelum kita masuk ke pembahasan tentang visi? Karena visi itu sendiri kalau kita jabarkan, ya, saya lihat baca-baca ternyata berhubungan dengan kata-kata vision yang artinya penglihatan. Ya. Maksudnya penglihatan apa? Bagaimana cara memandang kita terhadap apa yang terjadi sekarang, hasilnya di masa depan, begitu. Kemudian lanjut Pak Rizal. Nah, kalau dari pengertiannya, visi itu sendiri adalah representasi visual atau vision itu tadi yang akan terjadi di masa depan.
visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Tapi saya membayangkan visi itu dengan kalimat yang lebih mudah. Jadi kalau misalkan kita mau ikut lomba lari, sebelum kita masuk ke lintasan, kita di rumah tidur itu sudah tahu di mana startnya, kemudian di mana finishnya. Bahkan sebelum kita ikut lomba lari tersebut, bagaimana lintasannya, meliuk-liukkah, luruskah gitu. Jadi saya membayangkan bahwasanya apa yang terjadi saat ini atau di masa sekarang sebagai sebuah titik start, di mana titik start yang kita berada di posisi ini sudah bisa membayangkan titik finishnya melalui lintasan tersebut. Menurut saya seperti itu gambaran lebih mudahnya. Nah, bagaimana dengan visi Kementerian Pendidikan? Apakah sudah sesuai dengan visi sekolah? Atau terbalik ya, visi sekolah apakah sudah sesuai dengan visi pendidikan nasional? Monggo Pak Rizal, next. Jadi, visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung visi dan misi Presiden untuk yang pertama, mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat atau merdeka, ya. Sekarang digaungkan dengan merdeka belajar itu tadi, kemudian mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila, di mana nilai-nilai pelajar Pancasila itu yang pertama bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, dan bertakwa. Ada nyanyiannya kan ini ya. Kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, dari visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kita sekarang melihat bagaimana visi sekolah kita. Bapak Ibu sudah hafal semua nggih visi sekolah kita? Ada di lagunya ya, Mars SMP 1. Berakhlak mulia, sopan bersahaja, santun berbudaya, terus maju berkarya. Terus gimana? Iya, dan seterusnya nggih. Next Pak Rizal. Nah, jadi visi SMP Negeri 1 yang ada di Mars SMP 1 itu tadi, yang pertama berakhlak mulia, kemudian berprestasi, berbudaya, dan berwawasan global. Jadi karena visi itu adalah garis finish dari yang apa, dari kegiatan kita setiap hari, maka sepatutnya kita memahami apa visi sekolah kita dan juga indikator ketercapaian visi sekolah kita. Begitu Bapak Ibu. Mau Bapak Joni mau nambahkan? Iya, supaya Bapak Ibu tidak ngantuk, saya ingin tanya ini tentang visi. Sebelum ke visi, kita dulu kan waktu kecil punya impian dan cita-cita ya. Ya, sekarang Bu Aziza saya tanya ini, waktu kecil itu kan kita punya visi atau cita-cita ya, tetapi visi itu kan belum terjadi. Ya apa enggak? Kan nggih. Nah, sekarang saya ingin tanya sama Bu Aziza. Dulu ada pertanyaan tadi. Bu Aziza, kalau enggak bukan Aziza, anak ya, Ananda Aziza, kepingin jadi apa engkau? Iya, betul. Jadi memang begitu. Jadi Bu Aziza tidak tahu dia jadi dokter apa tidak, tetapi dia sudah mempunyai keyakinan dia akan jadi dokter. Itu adalah cita-cita. Visi sama ya. Jadi visi sama. Ya, untuk mewujudkan cita-cita Bu Aziza, maka Bu Aziza harus sekolah kan, sekolah sampai ke misalkan masuk ke dokteran. Itu adalah untuk apa, menggapai visi dengan indikator apa? Indikatornya nanti Bu Aziza bisa menjadi dokter kan begitu ya. Ada lagi misalkan pertanyaan, misalkan Pak Sugeng impiannya dulu nggak tahu dia jadi guru apa kan belum tahu, tetapi ada waktu kecil ditanya, Ananda Sugeng kepengen jadi apa tuh waktu nanti setelah dewasa misalkan apa Pak Sugeng waktu itu? Tentara ya. Iya. Jadi tentara. Iya. Jadi Pak Sugeng dulu itu tidak tahu kalau jadi guru, tetapi dia sangat yakin kalau dia nanti saya jadi tentara. Itu impian. Ya, sama dengan visi. Hanya saja visi dirumuskan karena memang biasanya visi itu untuk lembaga. Kalau ini kan untuk individu. Tetapi itu sudah istilahnya
apa ya, belajar untuk meneruskan visi apa dari diri tadi itu. Jadi visi sama ya, visi itu belum terjadi. Jadi masih impian kita. Impian kita apa? Ini visi SMP kita yaitu apa? Berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya dan berwawasan global. Ini visi kita. Apakah kita sudah mencapai visi ini? Jawabannya harus ada evaluasi. Betul Mas Uki ya, begitu ya langkah-langkahnya Pak ya. Jadi harus kita menguji dari indikator visi apakah sudah tercapai apa belum. Itu ya, jadi sama. Saya dulu tanya, Joni, mau jadi apa? Satpam misalkan, ya kan nggak tahu kita kan ya, satpam itu apa. Tapi saya lihat satpam kayak polisi misalkan kan gitu. Jadi kita nggak tahu ya. Tapi akhirnya jadi guru. Gitu ya, itu maksudnya ya kira-kira. Tidak apa Bapak Joni, sekarang Bu Aziza yang dulu jadi dokter rencananya, terus Pak Sugeng yang bercita-cita jadi guru, sekali jadi tentara, sekarang dengan jadi guru melahirkan banyak dokter, ya betul. Dan melahirkan banyak tentara, ya Pak Sugeng ya. Tepuk tangan untuk guru-guru hebat yang bisa Banyuwangi ini. Ya, sekarang kita bersama-sama sampai melihat indikator dari visi SMP kita. Bisa dibacakan Bu Maswin satu-satu aja. Jadi yang pertama, terwujudnya pribadi yang religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan berintegritas, mengamalkan ajaran agamanya dengan mengembangkan sikap toleransi. Itu yang pertama indikator. Indikator pertama saja kok berat sekali ya Pak Joni. Betul, ini banyak kegiatan tentunya. Jadi Bapak Ibu, yang namanya visi itu memang boleh setinggi-tingginya. Kelihatan yang paling tidak masuk akal pun, yang paling sulit pun tidak apa-apa gitu. Namanya visi. Kelihatan sulit sekali dicapai, tapi bukan berarti tidak bisa dicapai ya Pak Joni. Tapi harus ada ukurannya Bu Masud ya. Jadi visi memang harus bisa dilakukan di sekolah. Jangan sampai nanti visinya itu yang tidak bisa dilakukan dengan misi kan gitu. Benar sekali. Untuk yang pertama, terwujudnya pribadi yang religius. Nah, Bapak Ibu yang sering mendampingi anak-anak sholat, kita bisa lihat di indikator visi yang pertama poin 1, pribadi yang religius. Apakah benar? Apakah saya gudet-gudetan? Itu kemarin Pak Sodik nyampaikan, anak-anak sholat masih tolak-tolak gitu ya. Nah, berarti indikator yang pertama kita bisa lihat dari situ. Apakah menjalankan perintah agamanya masing-masing itu sudah dengan sepenuhnya gitu ya. Nah ini yang Bu Kasin, mari kita beri kesempatan dulu Pak Hasan sebagai guru agama nanti dan yang lain-lain kira-kira bisa kita melakukan Pak dalam arti evaluasi kecil ya. Nanti apa kurangnya dan apa lagi kita berikutnya. Kira-kira di indikator 1 itu bagaimana Pak Hasan? Mari kita kupas Pak. Untuk itu Pak Hasan kami persilakan karena Pak Hasan adalah guru agama senior. Silakan memberikan pendapat dulu. Mohon dibacakan lagi Pak Joni. Oke, saya bacakan Pak. Terwujudnya pribadi yang religius. Apakah indikator ini sudah terwujud begitu? Kita tidak memiliki alat ukurnya ya. Seperti apa perilaku religius. Katakanlah kita mengambil indikator yang kasat mata, misalkan keaktifan anak-anak melaksanakan sholat Jumat, keaktifan anak dalam mendengarkan mengaji pagi, keaktifan anak dalam kegiatan PHBI, dan perilaku anak ketika bertemu bertegur sapa dengan guru. Kalau itu indikatornya 2 atau 3 tahun ini terjadi penurunan. Selanjutnya yang berikutnya
ada nasionalis, mandiri, gotong royong, berintegritas, Oke. dan Yang seterusnya. nasionalis mungkin Pak Aris bisa memberikan komentar. Monggo. Untuk indikator yang pertama terwujudnya pribadi yang religius dan nasionalis, terutama untuk yang nasionalis, ya, hampir sama dengan Pak Hasan. Kita dalam mengukur anak dengan nasionalis tinggi yang bagaimana, itu indikator juga agak kurang jelas. Kita misalnya salah satu indikator aja, anak-anak kita dalam mengikuti upacara bendera itu juga sudah dikatakan nasionalisnya tinggi. Atau ketika kita nyanyikan atau mendengarkan lagu Indonesia Raya tiap pagi, anak-anak tidak bergerak, berdiri, tegak, tanpa hormat, itu sudah menunjukkan indikator yang tinggi. Sekarang ini anak-anak kita berapa persen yang sudah seperti itu? Itu aja kalau saya lihat di pagi hari menyanyi itu ya, saya keliling, anak-anak dalam kelas itu masih kurang nasionalisnya. Karena apa? Masih duduk mengerjakan tugas seperti itu, harus diobrak-obrak dulu. Akhirnya berarti masih ada penurunan dari indikator nasionalis. Jadi seperti itu menurut saya. Perlu ada jalan atau istilahnya indikator yang jelas. Jadi setidaknya dari visi ini nanti bisa dijalankan dengan baik. Minimal lah dari kita yang sebagai pendidik, kalau memang seperti itu harus kita tingkati, harus bagaimana kita kerjakan seperti itu. Terima kasih Bapak Hasan dan Bapak Aris. Ternyata kita punya unek-unek kan gitu, Ge. Nah, makanya hari ini kita bedah bersama. Ternyata apa yang kita jadikan indikator, ternyata sekarang ini baru ketahuan kita belum punya indikator jelas. Maka dulu ada memang yang namanya tim pengembang. Ya, ini nanti perlu dibentuk mungkin tahun depan misalkan. Ini kan memang untuk kebaikan bersama. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita membuat semacam indikator atau ukuran ya, yang di situ akan mewakili tentang mengukur keberhasilan tentang indikator ini. Nah, ini kan ada ya alat ukurnya ya, makanya itu yang harus kita cermati. Tetapi masih bisa kita jalankan lagi, itu kan semua kan ya. Jadi kalau kita lihat bersama, kegiatan keagamaan jalan, tetapi hanya mungkin kurang hikmat atau ukuran yang belum ada, gitu. Ya. Ini salah satu tujuan untuk diskusi ini. Sebelum nanti lanjut, ini akan kita bacakan saja dulu. Habis itu nanti jenengan silakan mengisi kalimat rumpang, ya, yang sudah kami edarkan. Dari kalimat rumpang itu mewakili keinginan jenengan atau keinginan murid atau hal-hal yang kita inginkan bersama yang belum ada di visi kita. Jadi nanti seandainya ada yang belum terwakili atau terakomodir di dalam visi, maka itu bisa menjadi catatan untuk kita semua. Apakah misalkan visi kita akan ditambah atau tidak, atau hanya kita melakukan penguatan visi. Begitu ya? Monggo Bu Mas Win. Baik, tadi kita sudah sedikit membahas atau sedikit membedah ini indikator visi yang dimiliki oleh sekolah kita. Jadi dari satu poin tadi ternyata kok banyak ya, gitu. Dan masing-masing komponen di sini ada pribadi yang religius, nasionalis, ternyata masih membutuhkan lagi indikator yang lebih jelas. Nah, sekarang bagaimanakah visi itu bisa dibuat? Nah, jadi ada landasannya atau ada tracknya, lintasannya Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Itu sudah kami tulis di lembaran yang tadi sudah dibagikan, Ada 6 poin di
di sana. Yang poin pertama merupakan poin 1 sampai 6 merupakan pertanyaan. Kita memimpikan murid-murid yang, nah jadi karena visi itu adalah sebuah cita-cita, harapan atau garis finish itu tadi, maka monggo jenengan tuliskan harapan jenengan atau mimpi-mimpi jenengan semua terhadap murid-murid yang selama ini sudah kita didik bersama. Mungkin dari segi karakternya, mungkin juga dari segi sosialnya, terserah, ya, bebas. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, jadi pada poin 2 ini, jenengan melihat seorang siswa itu sebagai individu yang seperti apa, begitu. Jenengan tuliskan di poin 2. Kemudian poin 3, di sekolah kita mengutamakan menurut Bapak Ibu sendiri-sendiri, ya, di sekolah kita selama ini kita mengutamakan apa? Terutama pelayanan kita terhadap peserta didik itu bagaimana? Kemudian poin keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kalau ini kira-kira murid kita itu punya pandangan seperti apa sih? Jenengan tuliskan di poin 4, ya. Kemudian kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk mewujudkan visi itu, keyakinan apa yang jenengan miliki. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa jadi kesimpulan poin 1 sampai 5 itu bisa jenengan tulis di poin ke-6. Gimana? Untuk murid di sekolah saya sadar betul bahwa maka dalam proses pembelajaran Bapak Ibu guru harus selalu berinteraksi dengan siswa dengan cara melayani, dengan sering melakukan pertanyaan-pertanyaan, apa kira-kira yang kamu inginkan di sekolah ini, kira-kira sekolah yang nyaman itu bagaimana. Jadi diharapkan nanti itu guru itu ya selalu berkolaborasi dengan siswa. Kadang-kadang kita abai, ya, sekali lagi saya kadang-kadang abai, saya tidak menanyakan kamu ingin seperti apa, kamu ikut aku aja lah, gitu kan ya. Jadi jangan sampai nanti seperti itu lagi. Jadi ke depan itu kita betul-betul sering menanyakan anak. Jadi kita harus memberikan kesempatan anak untuk mengutarakan kemauan mereka. Karena tujuan visi itu tidak lain adalah pelayanan untuk siswa atau murid yang sekali lagi kita sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Itu ya. Jadi itu yang harus ada di benak kita. Apakah kita sekarang ini saya tanya sama jenengan ya. Apakah jenengan pernah menghadirkan orang tua untuk mengevaluasi pembelajaran yang kita lakukan? Pernah ya? Nah, itu jika dilakukan akan sangat baik. Tetapi apakah semua? Saya belum pernah menghadirkan orang tua untuk mengamati saya dalam belajar. Saya belum pernah disupervisi di lapangan saat saya melakukan pembelajaran. Nanti kita harus berkolaborasi. Bisa kita meminta teman kita untuk menilai kita. Tujuannya bukan menjatuhkan atau apa, tetapi untuk semata-mata perbaikan kita ke depan melayani siswa. Saya tahu Pak Kapsek jelas setuju kalau kita meningkatkan pelayanan kepada murid. Setuju itu Pak? Itu jenengan yang gambar kan? Maka sangat met dengan sekarang ini, dengan pembahasan ini kita berefleksi untuk apa? Untuk kita mengingat-ingat lagi apa yang sudah kita lakukan terhadap murid kita. Karena apa yang kita lakukan saat ini 10 tahun lagi itu akan dipakai untuk anak-anak kita semua. Itu gambaran yang kita lakukan sekarang akan menjadi kenyataan setelah 10 tahun lagi atau 10 tahun mendatang. Saya adalah produk dari 10 tahun yang lalu, misalkan 20 tahun yang lalu ya, waktu saya di sekolah atau kuliah, saya terapkan hari ini. Jadi begitu, jadi kita harus
mengingat ini, apa yang kita jaga sekarang akan dilakukan anak waktu dia nanti saatnya yaitu ke dunia pekerjaan dia atau saat dia dewasa. Itu, oke. Jadi kita lanjut sekarang. Silakan setelah Anda berefleksi tentang apa yang pernah Anda lakukan dengan anak, sekarang tolong Anda atau Bapak sekalian mengisi dengan dari masing-masing orang. Jadi tidak sama ini ya, antara guru satu dengan guru lain. Silakan mengisi itu. Nanti akan kita bedah, kita sesuaikan dengan misi kita. Apakah memang hari ini ada yang tidak terwakili, misalkan untuk mencapai anak-anak yang merdeka itu? Itu pembahasan ya, kira-kira ya. Kita beri waktu dulu, Pak Joni, atau gimana langsung? Ya, kita supaya nggak jenuh, kita bermain aja dulu. Kita mengasah logika mungkin, ya kan? Pak Joni katanya punya kuis, mau nggak Pak Joni? Ya, ditampilkan. Awal, hati-hati gitu ya. Ada jawabannya soalnya, pelan-pelan. Next. Ya, ini kita mengasah logika. Jawabannya sebentar Pak, ini ada satu cuma sebentar. Ya, supaya sebentar. Ada nanti rewardnya dari Pak Joni katanya. Setelah selesai ada reward. Ya, apa rewardnya itu menghargai diri sendiri. Ya masa diomongkan ya. Jadi ini kita kalau membahas ini pure tentang siswa kita. Itu fotonya siapa Joni? Wah, ini fotonya siapa? Ya, ayo refreshing dengan logika. Sebentar, ini 1 menit cukup ini. Ini Ibu kira-kira menjawab apa nanti? Kan begitu ya. Jadi Pak Misa minta izin dulu. Ini menjawab. Jadi seseorang yang memimpin sebuah desa biasanya dipanggil Pak. Ayo apa? Pak Lurah. Yang mau jawab siapa ini? Pak Suheli kayaknya. Ya, Pak Kades. Pak Kades, biasanya halo Pak Kades Pak. Ada cluenya itu Pak. Monggo, belakangnya halo Pak. Pak Kades menjawab Pak Lurah. Kita simpan dulu. Pak Lurah Ya, ayo. Pak Sugeng ini biasanya nih. Oh, Apa Pak ada Sugeng? pendapat lain ini? Pendapat lain Pak Sugeng. Pak Menurut Lurah. ini kayaknya berpikir betul ya. Kayak gambarnya tadi persis itu. Ada Bu Narti, nama Bu? Pak Soleh. Satu, ada Pak Lurah. Sudah ada. Dwi. Dwi. Pak Pak Sugeng. Sepuh. Ini Pak Nis ini. Gusur senyum-senyum ini. Kira-kira bener enggak? 5 kota Belakangnya H. belakangnya H. Kalau Pak Lurah ya bisa betul juga, kita logis juga gitu kan. Tetapi jenengan dengan saya dengan Bu Masrin berbeda ternyata. Tetapi sama-sama punya logika masing-masing dan bisa dibuktikan hari ini. Gitu. Apa jawabannya Pak Joni? Kami dua. Salah ya. Kita coba menutup mata sejenak. 1, 2, 3 ditutup, dibuka. Noleh. Iya. Seorang yang memimpin sebuah desa biasanya dipanggil Pak. Iya. Seorang yang memimpin kepala desa, saya kan memimpin desa ya. Saya dipanggil Saya Mas Rin. panggil. Iya. Saya, iya. Pak. Ya, noleh saya, ya kan. Oke. Tapi jangan dilawan sama guru bahasa Indonesia. Iya. Ini intermezzo. Satu lagi. Ini satu lagi Pak Rizal. Pak Arif. Ya, ini punya sama 5 kota. Coba ini. Nikmatnya makan lebih makan di. Ayo. Tambah ditelan. Yang lain dulu. Betul ternyata. Ya, tepuk tangan untuk Mas Rangga. Pak Rangga ya. Nanti hadiahnya bisa langsung lapor rekening di apa di Oke, itu supaya kita tidak sumbangan, silakan sekarang mengisi kalimat terulang, nanti kami akan ambil dan kita diskusikan pendapat dengan. Sekali lagi dikasih nama yang jelas karena akan kita dokumentasikan, akan kita data. Tadi Mas Rizal
satu pertanyaan 5 orang ini diketik. Misalkan kita pemimpin berikutnya jawabannya apa? Misalkan Pak Tapi Sugeng, ada sampel ya, 5 ya, Bapak Ibu. Jadi 5 guru. 5 guru, pertanyaan 2, 5 guru dan seterusnya, sehingga kemungkinan semua dapat kesempatan untuk berpendapat. Musik, laptopnya tidak ada musik. Musiknya ini wajar terjadi ya. Yang paling mudah di atas. Biasanya yang paling rajin ini guru matematika ini. Pak Suhaili sudah ternyata, Masya Allah, jawabannya bukan. Pak Suhaili panjang ini. Oh, berarti ke tangan. Terima kasih Pak Suhaili. Pak Abang nyontok Memalukan. Masya Allah, Baru sekalian, itu nanti menurut kita tampilkan ke sini, kita masukkan YouTube. Jadi semua yang dengan tulis nanti kita ambil 5 ya. Jadi satu pertanyaan itu bisa 5 guru atau TU ya. Jadi semua ya. Nanti Mas Rizal ini yang langsung mengetiknya ya. Seandainya apa yang diisikan itu sudah terwakili, bahwa nanti kita ke penguatan saja. Maka dulu gitu.
Ini masih di video, jadi total di video sampai terakhir. Masih jadi itu video. Baik, Bapak Ibu, kita bisa sambil jalan, sambil kita nuliskan, ya. Monggo, ada yang mau berpendapat? Untuk poin pertama, 5 pendapat bisa. Saya keliling di sini dulu, nggak apa-apa, ya. Untuk oh tidak, kok. Untuk yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang oke, Pak Agus. Kalau tanya sudah menjawab satu kali, tidak ditanya lagi. Kita Pak Agus pelan-pelan ya, diketik sama aja lah. Diketik Pak Nggih. Diketik. pelan-pelan ya Pak Joni. Nggak besar. Kita memimpikan murid-murid yang dapat menggapai cita-cita sesuai dengan keinginannya. Iya. Baik, untuk yang selanjutnya, terima kasih Pak. Oke. Kita kan murid-murid yang tidak pantang menyerah dan Tidak pantang menyerah. Mari ngomong gak diulangi Kita menginginkan murid karena saya guru sains mencintai ilmu pengetahuan dan mengembangkan kemampuan literasi. Mencintai pengetahuan dan mengembangkan kemampuan literasi. Terima kasih Bu Martin. Kalau saya, karena saya ini lebih ke budaya, saya memimpikan murid itu yang punya akhlak, sehingga setidaknya dia bisa menjadi tabungan akhirat kita. Masya Allah, apa bisa monggo suaranya yang merdu. Pak Raga. Mari ngene, Pak Ili apa Pak Ili? Tabungan akhirat, ya berpikir kritis, semangat dalam belajar, ya. Terus apa ya? Semakin tertantang dalam perbuatan selalu berinovasi. Oh, berinovasi. Berinovasi. Untuk poin pertama, impian kita untuk murid-murid 1 sudah terjawab. Nanti dibahas ya. Pak Joni lanjut ke poin 2 ya. Oke, lanjut ke poin 2. Kita percaya bahwa murid kita adalah titik-titik-titik di mana? Siapa ini lanjut? Ini? Betul? Ada yang belakang? Oke, yang belakang. Ayo. Saya tidak pernah punya mimpi. Kita percaya bahwa murid adalah aset yang harus dijaga dan dikembangkan sesuai potensi dan kodratnya. Lanjut, Bu Alifa, kita percaya
penerus bangsa yang memiliki kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda. Penerus bangsa yang memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda. Dan kemampuan yang berbeda-beda. Dan pendapat ketiga, Bu Yanis. Kita percaya bahwa murid adalah seseorang individu yang merdeka yang dapat memilih dan menentukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Wih, Mas Rizal pusing ya. Kita percaya bahwa murid adalah seorang individu yang merdeka. Kemudian yang dapat memilih Mungkin bisa saya ambil ya. segala sesuatu sesuai keinginannya. Kalau guru gerak sepertinya ini sama jawaban di LMS. Terus kurang 2. Monggo, Bu Erni, Pak Saudin. Monggo. Kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang seperti kertas bersih yang siap untuk memperoleh beragam goresan. Masya Allah, pribadi yang seperti kertas bersih yang siap memperoleh beragam goresan. 5. Buela. Terlalu jauh sepertinya. Ya dibacakan aja. Kita percaya bahwa murid adalah karakteristik yang unik. Jadi masing-masing karakteristik yang unik itu aja. Memiliki karakteristik yang unik. Oke, 5 sudah terjawab. Lanjut ya Pak Rizal. Di sekolah kita mengutamakan. Nah, ini saya silakan ya, boleh? Tak nyampe Bu, monggo. Maju. Kepentingan bersama agar dapat tercipta ketenangan dalam belajar di sekolah. Itu aja. Kepentingan bersama agar tercipta ketenangan dalam sekolah. 2. Pak Hasan lagi sudah. Tapi ini punya pasar bagus. Di sekolah kita mengutamakan kepedulian dalam pendidikan. Di dalam visi misi sekolah kita mengutamakan yaitu memiliki potensi yang ada. Bang, kita sekolah kita mengutamakan yaitu mewujudkan kondisi tempat belajar yang kondusif dan melaksanakan pembelajaran yang berkarakter dan membina siswa. Terima kasih dan berkarakter serta membina siswa. Itu tadi ya.
agar berkarakter. Oke, baik. Nomor 4, poin 4. Yang depan ini belum, Pak Anto Ogo. Sesuai dengan apa yang ditulis di di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter yang akan mendukung atau mendampingi kecerdasannya. Jadi, ya, pendidikan karakter yang akan mendukung atau mendampingi kecerdasan siswa. Kelima, Bu Ellen. Sudah ada, yuk baca saja. Di sekolah kita mengutamakan ini. Di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter dan potensi. Terima kasih Bu Ellen, pengembangan karakter dan potensi diri murid. Untuk poin 3 sudah ada 5, jadi kita lanjut ke poin 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa monggo Pak Aris. Ya. Nomor 4. Ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa siswa berada di sekolah yang ramah anak dan lingkungan belajar yang baik serta layak digunakan untuk menuntut ilmu. Ini guys dari Pak Nurul ini. Terima kasih Pak Nurul. Untuk poin selanjutnya 2, lanjut Bu Rini. Oh sudah dikumpulkan. Mulai lagi dari depan lagi. Oh belakang belum. Langsung mulai dari langsung. Nomor 4 Bu. Ya. Di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya harus belajar menjadi insan yang kompeten, cerdas, dan mulia secara mandiri untuk hidupnya besok. Terima kasih. Menjadi insan yang kompeten, cerdas, mandiri, dan mandiri. Cerdas dan mandiri. Ya, untuk hidupnya di masa yang akan datang. Oke, terima kasih Bu Rini. Lanjut ini yang belakang. Terus, Pak Tia. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya adalah seseorang yang penting. Start. Cek. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berbeda. Terima kasih Pak Saulim. Sadar mereka berbeda. Kurang 1. Pasang lagi, monggo. Murid di sekolah kita sadar betul. Sadar betul bahwa mereka mampu mengembangkan potensinya dengan baik. Potensinya dengan baik. Oke, kemudian sekarang poin kelima. Kita keluarga sekolah di sekolah ini yakin untuk Oke. Atasnya sudah diambil. Yang
Kita balik lagi ya dari depan. Kita warga sekolah yakin untuk bisa mewujudkan itu semua di mana. Saya ini suaranya Bu Aisyah di belum ini. Oh iya, baik. Suaranya sangat Suaranya kan berkumpul. Dengan belajar Pak Azizal. Nomor 2 Pak Sugeng. Bu Aisyah. Nanti yang sering jawab dapat kupon koperasi. Saya paham bahwa kami bisa mendorong warga sekolah untuk mencapai cita-cita bersama. Yang kita warga sekolah ini yakin untuk maju bersama mencapai tujuan. Maju bersama mencapai tujuan. Seperti mau nyalok. Oh ya, ini Bu Alis. Bilangkan suara Apa nyalak? 2024. Tes 1. Kita warga sekolah ini yang ternyata si cantik dan si lembut. Kita sebagai warga sekolah di sekolah ini yang potensi. Ini Mas Dison masih bingung ya? Gak denger aja coba. Lagi. Mengembangkan potensi murid secara optimal melalui Merdeka Belajar dengan cara kolaboratif. Nanti biar dimasukkan IG-nya Bu. Pak Joni, senyum dong. Dan berpihak kepada murid. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustazah Ais. Terima kasih Ustazah. Sekarang yang poin 4 dari masih poin yang sama maksud saya. Pendapat keempat, Bu Lela. Tinggal baca. bila lagi dia bisa Kita pada sekolah ini yakin untuk memajukan perkembangan siswa sesuai dengan potensi yang siswa miliki. Terima kasih Bu Lela. Untuk pertanyaan ini kurang satu pendapat. Novelia. Monggo. Novelia. biasa ini Sri Novelia. Enggak sengaja dikasih. Kok telenovela pisan. Kita sebagai warga sekolah di sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi murid secara optimal melalui Merdeka Belajar. Ini Mas Menteri. Cak Nadim. Jawabannya luar biasa semua. Sekarang yang poin terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa Pak Saiful. Tapi enggak nyangka Saya monggo. Bapak Nur Sewu maju. Bila lagi. Dua ini Superi. Pertanyaannya. Nomor 5 ya. guru lain di sekolah saya paham bahwa Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa tugas guru adalah helping a child to know himself and the world. Helping a child to know himself and the world. Kok maksudnya kan? Terima kasih banyak Bu. Helping a child to know himself
helping a child, koma, enggak, lanjut. Helping a child to know. To know him, himself, and the world. Helping a child to know himself and the world. Oh, luar biasa. Levelnya sudah di atas ya. Terus lanjut, ini pendapat kedua. Situ tadi Pak Holil. Iya sudah beberapa. Kurang ini banyak soalnya. Ya. Yang terakhir. Terakhir ya. Yang terakhir siapa yang belum? Iya, ya, bagus. Maksudnya masih punya poin terakhir. Mr. TJ. Setiap anak Setiap anak memiliki kemampuan dan bakat masing-masing yang berbeda. Kita dapat mengoptimalkan bakat dan keistimewaan mereka. Terima kasih Pak Holil. Karena dapat hadiah kan? Oh iya. Dapat kupon, dapat. Oke, selanjutnya Pak Taji. Teh 1 kopi 2. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kebersamaan warga sekolah akan membawa semua menjadi lebih baik. Kolaborasi ya. Terima kasih. Kebersamaan warga sekolah dapat membawa Semua menjadi lebih baik. Lanjut ke pendapat 4 Pak Sutaji. Jadi terakhir guru. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap siswa mempunyai kecenderungan untuk berkembang yang butuh sehingga akan terwujud menjadi profil pelajar Pancasila. Sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Terakhir penutupan kita monggo. Apa maju Ibu? Nggak nyampe. Saya dan guru lain di sekolah saya. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa inovasi dan kreatif adalah wujud dari P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Inovatif dan kreatif adalah wujud dari P5. Ada yang belum dikumpulkan?
Baik, terima kasih atas jawaban dan juga pendapat Bapak Ibu semua. Kita akan meramu dari 5 jawaban ini menjadi satu kalimat yang merupakan benang merah, dari jawaban Bapak Ibu. Karena kalau kita lihat ternyata satu dengan yang lain itu adalah komponen yang saling mendukung, gitu nggih. Untuk yang pertama kita memimpikan murid-murid yang di sini ada menggapai cita-cita sesuai keinginannya. Tadi ada kata-kata keinginannya. Kemudian tidak mau menyerah, tidak mudah menyerah ya. Kemudian ya tidak mudah menyerah atau pantang menyerah. Kemudian mengembangkan kemampuan literasi, di sini ada ilmu pengetahuan juga. Memiliki akhlak yang mulia, kemudian semangat dan selalu berinovasi. Gimana Pak Joni kita ramu 5 pendapat ini menjadi satu kalimat yang kalimat tersebut bisa mewakili 5 pendapat teman-teman ini. Lima ini kita rangkum menjadi satu gitu ya? 5 bersatu kembali. Ini mungkin saya juga kepingin menyampaikan juga, kan juga punya hal yang sama gitu. Panitia dibuka untuk saya coba yang nomor 1 supaya saya juga punya pendapat. Jadi ya punya saya, ini saya nih, jawaban saya nomor 1. Itu bawahnya, saya bawahnya langsung ke ini jawaban saya dalam arti meneruskan. Saya kemarin menuliskan di LMS bahwa saya memimpikan murid-murid yang berakhlak dan berprestasi, yang mencerminkan profil pelajar Pancasila sehingga menjadi pribadi yang memiliki daya saing dan karakter yang kuat sebagai pemimpin bangsa di masa depan. Ini saya kepingin seperti itu gitu. Nah sekarang kita ramu Bu Mas Bin, itu kembali lagi di sana. Jadi di sini kita memimpikan murid-murid yang dapat mencapai cita-citanya, gitu kan ya? Nah, itu deh kesimpulannya gitu. Pendapat saya gimana Pak? Kalau akhlaknya di depan Pak Joni? Boleh, ya. Karena Di kita itu ya. pinter tanpa akhlak percuma kan, itu kan ya? Berakhlak mulia, di situ ada poin 4 jawaban dari Bu Nurul. Ada akhlak yang mulia, berakhlak mulia di profil pelajar Pancasila juga ada. Jadi tidak harus sama plek tetapi mewakili kata itu. Jadi berakhlak mulia, boleh ya, berakhlak mulia. Nanti kalau ada kurangnya kita edit kembali. Berakhlak mulia, apa ini? Menggapai cita-cita itu gimana berarti Pak? Berprestasi atau gimana ya? Meraih prestasi gitu ya, berprestasi boleh, berprestasi. Ya, berprestasi. Terus kemudian ada inovasi, ya, berinovasi atau inovatif boleh. Gimana terus ini Pak Joni? Berliterasi. Boleh ada cover ya bahasa Indonesia ya. Berliterasi. Bisa? Nanti kita koreksi ya. Ini hanya sementara. Kemudian ada kata-kata pantang menyerah, ini gimana diramunya biar nyambung sama ini. Berakhlak mulia, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, berprestasi, inovatif, cakap dalam berliterasi, dan kurang apa ini? pantang menyerah ini apa? Sifat tangguh ya. Boleh, tangguh gitu. Dan tangguh. Itu ditambah sedikit karena Pak Agus tadi kita sesuai keinginannya, berarti merdeka, ya kan? Benar sekali, merdeka. Tangguh dan merdeka, gitu ya. Menjadi manusia yang merdeka dan menjadi manusia merdeka. Ternyata jawaban Bapak Ibu kalau diramu jadi satu kalimat jadi visi ya Bapak. Ya.
Betul. Ini ya, Oke, jadi terus nggih, Pak inilah Musbah sama Bu Husnul nggih. Jadi visi ternyata nggih. Jadi inilah tahapan untuk membuat visi seperti ini sebenarnya. Ya. Jadi kita itu kalau kita apa Pak? Pendekatan apa? IA ya? Iya, jadi kita dalam menyusun visi kemarin dilatih membuat visi itu pakai inquiry apresiatif, di mana inquiry apresiatif ini berlandaskan dan mengutamakan yang pertama adalah nilai positif yang dimiliki oleh sekolah tersebut atau kelebihan-kelebihan dan juga kolaboratif yang paling penting. Jadi ini sudah menggambarkan, alhamdulillah. Jadi kita simpulkan, kita tarik benang merah dari pendapat 5 guru tadi, ya. Saya bacakan, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, berprestasi, inovatif, cakap dalam berliterasi, tangguh dan menjadi manusia merdeka. Ini kesimpulan yang nomor 1. Nanti kita simpul nomor 2, nomor 3 sampai nomor 5, terus kita hubungkan dengan visi. Apakah sudah fit dengan visi kita? Selesai diskusi kita, gitu ya. Monggo. Redaksinya biar mantap ya. Itu. Jadi memang banyak sekolah kadang mencantumkan visi itu dengan kata kerja, itu sudah kesalahan pertama. Visi mewujudkan bla 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 bla, itu salah. Paling tidak pakai kata terwujudnya. Itu teori visi. Ini ya saya meramu itu aja. Kita kan menginginkan murid yang berakhlak mulia, cinta ilmu, berprestasi, inovatif, pantang menyerah dalam menggapai cita-cita. Mau begitu bagaimana Pak? Jadi menggapai cita-citanya terakhir. Ya itu saja. Terima kasih. Kita murid yang berakhlak mulia, cinta ilmu, mudah-mudahan suka rajin belajar, berprestasi, inovatif, pantang menyerah dan dalam menggapai cita-cita. Dan pantang menyerah ada dananya. Karena yang terakhir dalam menggapai cita-cita. Kalau itu tadi bagaimana itu? Kan ada menggapai cita-cita miliknya Pak Agus itu supaya terakomodasi itu. Dan merdeka itu. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, cinta ilmu, berprestasi dan pantang menyerah dalam menggapai cita-cita. Ya, sip. Inovatifnya belum? Depan berarti. Cinta ilmu, berprestasi, inovatif dalam ya sama sudah nggak apa-apa. Artinya dalam semua itu untuk apa? Ya menggapai cita-cita, mengakomodasi miliknya siapa ini? Pak Agus. Ya terima kasih. Ya beda redaksi aja. Baik, kemudian nomor 2. Ini nomor 1 sudah nggih. Untuk nomor 2 kita percaya bahwa murid adalah jadi yang mendukung kita mewujudkan cita-cita kita di atas itu ini. Gitu. Aset yang harus dijaga potensi dan kodratnya. Jadi kodrat anak ya Pak? Ya. Di sini dibahas tadi oleh Bu Mila. Artinya gini, memang anak itu punya potensi sesuai kodratnya, gitu ya. Jadi potensi anak itu sesuai kodrat. Jadi si A dengan si B tidak sama karena kodratnya tidak sama, itu ya. Jadi teorinya begitu. Jadi maka kita menuntut anak dalam perkembangannya itu sesuai dengan kodrat masing-masing, itu ya. Terus kemudian penerus bangsa yang memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda-beda. Benar sekali. Jadi ya, mirip ya dengan pertanyaan jawaban yang pertama. Nomor 1 gitu. Nomor 3 memiliki kodrat dan karakter yang berbeda. Nomor 3 individu yang merdeka. Dia dapat memilih segala sesuatu sesuai keinginannya. Kemudian nomor 4 pribadi yang seperti kertas bersih yang siap memperoleh beragam goresan. Ini paradigma pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, disampaikan oleh Bu Holid. Kemudian karakteristik yang unik ini tadi Bu Ella. Sebenarnya kalau kita ambil benang merahnya semuanya menganggap bahwasanya anak-anak punya karakter yang berbeda-beda, gitu nggih? Sesuai dengan kodrat.
Jadi ada kodrat alam, kodrat zaman, jadi di mana dia tumbuh dan kapan dia tumbuh itu mempengaruhi bagaimana karakter seseorang. Sesuai dengan kodrat alam dan zamannya ya. Kodratnya gitu ya. Kodratnya ya. Individu yang memiliki. Terus ada aset yang harus dijaga, potensi dan kodratnya. Berarti ada kalimat potensi di sini, Pak. Karakter berbeda-beda sesuai dengan kodratnya. Dengan potensi. Sudah dengan potensi. Sesuai dengan kodratnya. Gimana Pak Joni? Dengan potensi dan kodratnya. Potensi sesuai dengan kodratnya. Itu sudah ada sesuai Pak Joni. Sesuai dengan potensi dan kodratnya. Itu enggak apa-apa? Memiliki karakter dan potensi. Memiliki karakter dan potensi yang berbeda-beda sesuai dengan kodratnya. Sip. Ada lagi poin yang mungkin belum terakomodir di kalimat kedua. Sampun ya, sepertinya sudah semua Pak Joni. Kemudian nomor 3, di sekolah kita mengutamakan kepentingan bersama agar tercipta ketenangan dalam sekolah. Kemudian kepedulian, suasana kelas yang kondusif, ini ya saya garis bawahi. Terus mendukung atau mendampingi kecerdasan siswa dan pengembangan karakter. Gimana Pak? Berarti yang pertama di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter, sesuai dengan profil pelajar Pancasila nih. Apa ini? Kemerdekaan dalam belajar mungkin karena di situ ada kata-kata suasana kelas yang kondusif, terus pendampingan, lingkungan yang kebanyakan dari yang kondusif, mendukung kemerdekaan dalam belajar. Yang mendukung kemerdekaan dalam belajar. Kondusif, yang mendukung kemerdekaan dalam belajar. Di situ ada beberapa poin yang saya bisa tarik kesimpulan karena di sini ada pembinaan, pendampingan, mendukung itu sesuai dengan kemerdekaan dalam belajar. Untuk potensi sudah di atas tadi ya. Potensi sudah di atas tadi. Kemudian poin ke berapa ini Pak Joni? Keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa gimana Pak Joni, monggo. Siswa berada di sekolah yang ramah anak murid, bahwa siswa mendapatkan murid di sekolah kita sadar betul bahwa dari poin 1 sampai 5 saya garis bawahi ya, untuk ramah anak, kemudian insan yang kompeten, cerdas dan mandiri, kemudian penting, kemudian berbeda dan mengembangkan potensi. Gimana Pak Joni untuk meramunya jadi satu kalimat yang bagus? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya, karena murid berarti dirinya adalah insan yang itu. Poin 2 gimana? Insan yang generasi boleh. Dirinya adalah generasi penerus bangsa.
Ini adalah generasi penerus bangsa yang kompeten, cerdas dan mandiri. Yang mendapatkan lingkungan yang minimal yang ramah. Dirinya adalah generasi penerus bangsa yang kompeten, cerdas dan mandiri. Yang mendapatkan sekolah ramah anak, mendapatkan sekolah ramah anak, yang mendapatkan sekolah ramah anak, untuk mengembangkan potensinya. Oke, lanjut. Kemudian yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk, nah ini bisa mewujudkan itu semua gitu ya, intinya. Ada kata-kata bersama di sini ya, maju bersama mencapai tujuan yang tadi secara bersama-sama digaungkan oleh Pak Sugeng. Jadi yakin untuk nyalek secara bersama sama mewujudkan apa tujuan ya, saya mewujudkan tujuan atau mewujudkan visi atau gimana, mewujudkan cita-cita tidak bisa berbagai tujuan pendidikan mengembangkan potensi untuk mewujudkan tujuan pendidikan, ya itu kan semua tujuan pendidikan, mulai dari ada merdeka, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Ya, yakin untuk secara bersama-sama mengembangkan potensi tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa helping a child to know himself in their world. Bahwa masing-masing anak ini ya jadi gini, memerlukan pelan-pelan yang tidak sama, karena kan beda-beda ya. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa iya, setiap murid itu ya Pak, bahwa murid memiliki, itu ada poin 2, kemampuan dan bakat masing-masing. Dalam mengembangkan bakatnya. Gak ada, sudah ada bakat Pak di sana. Kemampuan dan bakat masing-masing yang butuh bimbingan sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Jawabannya Pak Raji. Bimbingan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ternyata jawaban jenengan semua kalau diramu jadi kalimat yang jadi visi yang luar biasa. Oh, oke. Yang kadang-kadang jadikan apa? Hasil kalimat itu jadikan hasil diskusi. Dijadikan satu di PowerPoint-nya, ya. Jadi sini. Oh, di sini langsung. Yang satu hasil diskusi, hasil diskusi.
kedua, nanti aja nanti. Ini mengambil kesimpulan, insya Allah sudah selesai. Kita tata, kita sandingkan dengan visi SMP 1. Visi sekolah. Yang merah ke atas, iya bisa itu. Bisa yang tadi di bawah bisa. Ya itu visi berakhlak mulia investasi. Bukan atasnya. Pak Joni. Ya, ini terakhir dalam diskusi kita. Alhamdulillah ini sudah kita rangkum ya pendapat dari masing-masing guru tadi. Saya bacakan ya. Jadi ada di pesan bisa, Mas Rizal ya. Nomor 1 kita memiliki agak ke atas, Mas Rizal. Kita memberikan murid yang berakhlak mulia, cinta ilmu, inovatif, berprestasi, dan pantang menyerah dalam menggapai cita-cita. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah individu yang memiliki karakter dan potensi yang berbeda-beda sesuai dengan kodratnya. Nomor 3, di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter dan lingkungan kondusif yang mendukung kemerdekaan dalam belajar. 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya adalah generasi penerus bangsa yang kompeten, cerdas dan mandiri, yang mendambakan sekolah ramah anak dan ramah anak untuk mengembangkan potensinya. 5, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk secara bersama-sama mengembangkan potensi untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang berpihak pada siswa. 6, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap siswa memiliki kemampuan dan bakat masing-masing yang butuh bimbingan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sedangkan visi kita berakhlak mulia, ini sudah mencakup tadi yang semua kegiatan yang berakhlak masuk ya. Berprestasi sudah ada, sudah masuk juga. Berbudaya, berbudaya masuk ya, sudah ada semua ya. Dan berwawasan global. Nah, ini yang justru yang di sini tadi belum ada yang berwawasan global. Maka kesimpulannya justru visi kita masih relevan ya kalau disandingkan dengan profil pelajar Pancasila. Ini kesimpulan kami Pak PP, Ibu, nanti jenengan bisa memberikan masukan. Jadi menurut kami sebagai CGP bahwa visi SMP Negeri 1 Banyuwangi masih relevan dengan apa yang dijadikan visi oleh Kementerian Pendidikan, yaitu yang untuk menjadikan manusia yang punya ciri profil pelajar Pancasila. Maka SMP 1 insya Allah misinya yaitu berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya, dan berwawasan global, insya Allah masih relevan dengan misi Presiden dan misi Kementerian Pendidikan Ristek. Terima kasih, itu yang saya bisa sampaikan. Saya Bu Maswin, mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan bantuan Bapak sekalian yang telah bersama-sama menyumbangkan pikiran dan ide-ide dalam rangka untuk menguji atau mengevaluasi apakah visi kita masih relevan atau tidak.
Dan kesimpulan kami JGB sementara masih relevan, akan tetapi kami meminta untuk TP kami untuk menyimpulkan menurut beliau berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung mawon Bapak Ibu, yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi Bapak Ibu semua dalam kegiatan pendampingan kelompok teman-teman CGB SMP 1 Banyuwangi dalam rangka untuk menjabarkan visi. Aslinya tujuannya itu sebelum kami nanti menyimpulkan dari hasil diskusi Bapak Ibu semua, tujuannya dalam pendampingan kelompok ini ada dua. Yang pertama, kalau memang dari lembaga tersebut ingin merubah visi, maka ini sekalian untuk merubah visi dari lembaga. Kalau memang visinya memang masih relevan, itu maka fungsinya adalah untuk menguatkan Bapak Ibu semua, menguatkan bagaimana agar kita satu visi untuk melakukan semua kegiatan yang ada di sekolah, khususnya yang terkait dengan pelayanan peserta didik Bapak Ibu. Karena kalau ada salah satu saja dari kita yang itu tidak cocok dengan visi, maka visi itu akan tidak bisa berjalan Bapak Ibu. Kemudian dari hasil diskusi ini, saya kira semua sudah tercover. Termasuk berwawasan global itu kalau menurut kami sudah ada Pak di situ. Karena ketika anak itu berwawasan global, otomatis dia mempunyai sebuah pandangan, oh nanti saya tidak akan hanya hidup di Banyuwangi, saya tidak akan hanya berkutat di Banyuwangi, saya tidak akan hanya berkutat dengan alat-alat atau teknologi yang ini saja seperti itu. Sehingga jika dia wawasannya global, otomatis dia akan terdorong untuk berinovasi, terdorong untuk berkreasi, dan terdorong untuk terus berprestasi seperti itu Bapak Ibu. Nah jadi kami kira tujuan dari pendampingan kelompok ini sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh tujuan pendidikan guru penggerak, yaitu Bapak Ibu semua di lembaga sekolah mengerti bagaimana cara menyusun dan proses dalam membuat sebuah visi di sekolah, dengan harapan Bapak Ibu semua dapat menjalankan visi itu secara bersama-sama. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Kesimpulan dari kami selaku tim dari penasihat praktik, kurang lebihnya kami sekali lagi mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup oleh pembawa acara, secara pribadi saya Masjid Mukaromah beserta rekan PKP Bapak Joni Pramudana mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu sebagai bentuk dukungan dari keikutsertaan kami dalam program Guru Penggerak. Bapak Ibu bersedia hadir di sini bersama-sama menuangkan ide dan juga gagasannya. Terima kasih, saya ucapkan kembali, saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik Bapak Ibu semuanya, serangkaian acara pada siang hari ini telah kita lalui bersama-sama. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Pak Joni dan juga Bu Masih, saya sampaikan selamat dan mudah-mudahan sukses selalu. Dan untuk Pak Misbah serta Ibu Wisnu, terima kasih banyak atas kehadirannya, juga teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
ini kan hujan, perlu angkat tangan, di bawah sudah ditunggu angkat tangan, silakan ke bawah. Terima kasih.